Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berkumpul di sini dan belajar bersama di madrasah tercinta kita hari ini. Hari ini bukan hari seperti hari biasanya. Hari ini Ibu Fitria Winanda hadir bukan sebagai guru bahasa Indonesia, tapi sebagai penulis dari sebuah negeri yang tidak pernah kalian dengar, tidak ada di peta dan tidak muncul di Google Maps. Nah, hari ini Ibu akan membawa kalian ke sebuah negeri 5 warna namanya. Negeri tersebut dihuni oleh para uang. Nah, tempat di mana uang itu hidup, bisa berbicara, bahkan dia juga punya nama. Berikutnya, Ibu mau kasih tahu syarat kepada kalian untuk bisa mencapai negeri tersebut. Yang pertama, kalian harus menjadi siswa yang rajin bertanya, siswa yang suka mendengar, dan yang terakhir adalah punya rasa cinta yang tinggi terhadap bangsa ini. Bagaimana? Siap ikut Ibu menuju negeri tersebut? Siap. Itu ya, Ibu tulis dulu nama dia beserta julukannya. Yang pertama ada Wang Sering. Oke, ini nama-nama daripada rupiah di negeri 5 warna. Yang pertama ada 1000, bisa disebut dengan si jujur. Kemudian ada 5000, disebut dengan si bangga budaya. Ada 10.000, disebut dengan si cerdas. Ada 50.000, disebut dengan si petualang. Dan terakhir 100.000, disebut dengan si bijak. Siap membuka gerbang imajinasi kalian menuju ke negeri 5 warna? Siap. Kita mulai. Bisikan rupiah yang pertama dari uang 1000. 1000. Aku si jujur, aku kecil, nilaiku juga kecil. Tapi aku sering dilipat, diremas, bahkan diletakkan sembarangan oleh orang lain. Nah, di antara kalian pernah nggak melihat uang itu diletakkan di dalam kantong atau dilipat, diremas, bahkan jatuh di lantai? Saya Bu, kadang langkahnya juga udah lecet. Nah, berarti kita harus lebih paham lagi untuk memahami bentuk daripada rupiah. Walaupun kecil, 1000 itu punya hati yang besar loh. Dia punya 1000 kebaikan, karena setiap kali bersedekah pasti kalian duluan keluarin uang 1000 daripada uang 50.000 kan? Iya. Jadi kalau dia bisa berbicara, maka dia akan bilang, jaga aku ya, jangan anggap aku remeh. Oke? Lanjut ke 5.000. 5.000 adalah si bangga budaya. Aku 5.000. Aku bangga budaya. Lihatlah tarian dan pahlawan yang muncul di dalam rupiahku. Aku bangga dan aku ingin dibanggakan. Nah, jadi siapa di antara kalian yang bisa nyebutin nama pahlawan dari salah satu rupiah? Saya Bu, di uang 1000 ada pahlawan perempuan Aceh, namanya Cucatin kan Bu? Benar nggak? Benar. Nah, jadi di lembaran uang 1000 ada tokoh pahlawan Cunyatin dari Aceh. Artinya rupiah bukan cuma uang, tapi lembar sejarah dan juga identitas dari bangsa kita. Oke, kita lanjut ke lembaran 10.000. 10.000, namanya si cerdas. Nah, jadi dulunya aku kertas, sekarang juga masih kertas, tapi sekarang sudah bisa jadi digital. Contohnya nih, 1 kali klik langsung push berhasil, ya kan? Ya. Kalau dulu kita harus pakai kertas dulu, kalau sekarang tinggal scan klik langsung berhasil. Nah, siapa di antara kalian yang pernah lihat orang tua kalian
pakai QRIS untuk belanja? Atau bahkan kalian sendiri pernah menggunakannya? Nah, Bu, saya pernah soalnya udah pakai PHP dengan kan jadi. Nah, jadi pada tahu ya sekarang banyak orang-orang keren, termasuk kalian yang udah pakai QRIS. Jadi kalau kalian selama ini mikir orang cerdas itu cuma karena hafal rumus, bisa hitung matematika cepat, atau bisa jawab soal ujian dengan tuntas. Padahal sebenarnya cerdas itu juga tahu cara menggunakan rupiah dengan tepat dan juga cara yang terbaru. Oke ya, kita lanjut ke 50.000. Si 50.000 adalah si petualang. Aku sering dibawa orang kemana-mana. Aku juga sering dibelanjakan. Tapi banyak orang yang melipat aku, bahkan juga banyak orang menyalahgunakanku. Padahal kalau cinta rupiah, no lipat-lipat, nggak boleh lipat, tidak boleh coret, apalagi sampai dirobek dan di staples. Itu ya, berarti kalian setuju ya untuk jadi pengguna dan juga pencinta rupiah dengan baik. Oke? Oke. Ke 100.000. Siapa yang kalau ketemu di jalan pasti dimasukkan ke dalam kantong karena pura-pura tidak ada yang tahu siapa yang punya. Biasanya deh, apalagi kalau nampak yang merah-merah sedikit ya. Nah, jadi aku adalah 100.000. Aku biasa disebut dengan si bijak. Aku kuat dan aku adalah penjaga tertinggi di negeri 5 warna ini. Tapi walaupun aku besar dan kuat, aku paling sering disalahgunakan oleh orang lain. Salah satunya adalah sering dipalsukan oleh orang. Nah, jadi bagi kalian, pernah nggak kalian itu dikasih jajan sama orang tua 100.000 tapi habis buat jajan dan beli skincare? Pernah nggak? Ayo, siapa yang ketawa paling kencang biasanya yang paling banyak habisin duit 100.000 nih. Iya kan? Siapa nih yang paling ketawa paling kencang? Nah, sebenarnya paham rupiah itu bukan terkait dengan boros ya, tapi paham rupiah itu tahu cara memegang, tahu cara menggunakan, dan tahu cara memanfaatkan rupiah dengan baik dan tepat. Oke, jadi kita lanjut ke terakhir. Kita mau beri kesempatan 100.000 untuk membacakan sebuah puisi. Jadi 100.000 itu bicara lewat puisi lah istilahnya. Nah, ibu mau tanya sama kalian siapa yang berani maju ke depan yang menemani ibu untuk membacakan puisi. Saya, Bu. Oke, silakan maju. Oke. Mulai ya. Bisikan dari uang kertas. Aku bukan kertas biasa. Aku saksi sejarah bangsa. Dalam perkataanku ada harapan. Dalam warnaku ada kebanggaan. Aku pernah jatuh di jalan, tapi tetap jadi alat keadilan. Aku bukan sekedar anak layar. Aku jembatan mimpi pelajar. Maka cintailah aku, rawatlah aku, karena aku adalah wajah Indonesia dalam genggamanmu. Oke, jadi simpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita harus cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Bentuk cinta itu adalah dengan kita menjaga rupiah daripada tidak melipatnya, tidak merobek, tidak menaruh sembarangan, atau juga malah sebagian orang kalau robek langsung di staples ya kan, atau dilem dengan plasiban. Nah, jadi mulai sekarang kita harus cinta rupiah dengan menjaga dari hal tersebut. Yang kedua, kita harus bangga terhadap rupiah karena rupiah kita itu unik. Jadi ada pahlawan budaya yang harus kita hargai di dalamnya. Yang terakhir adalah paham rupiah, artinya tahu cara menggunakan, tahu cara memanfaatkan, jadi tidak sembarang. Bukan berarti dengan pegang rupiah kita jadi boros kan? Oke, itu reviewnya ibu terkait kesimpulan daripada cinta bangga rupiah. Sekarang ibu mau tahu review cinta bangga rupiah versi kalian. Ayo, cinta rupiah itu Ya, Bu. Bangga uang kan, Bu? benar. Lanjut, bangga rupiah itu Saya, Bu, menghargai sejarah dan budaya yang ada di uang kan, Bu? keren. Lanjut ke paham rupiah itu Saya, Bu, tahu cara mengatur dan menggunakan rupiah kan, Bu? mantap. Jadi siswa mantul semuanya tahu terkait dengan cinta, bangga, dan paham rupiah.
generasi menjaga rupiah karena kami cinta